Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas 10 ini sepertinya baru pertama kali kita bertemu. Maksudnya di sini adalah pembelajarannya yang secara langsung oleh saya dijelaskan. Jadi oke, langsung kita mulai aja. Jadi intinya kan kemarin kita udah membahas mengenai pembelajar berpikir sejarah secara diakronis, sinkronis, dan pengertian sejarah. Jadi materi selanjutnya itu adalah kita mempelajari mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Jadi dalam pembelajaran sejarah atau dalam suatu peristiwa sejarah itu akan menjadi sebuah peristiwa sejarah jika sebelumnya peristiwa sejarah itu terdapat beberapa langkah-langkah penelitian. Jadi kalau misalkan sebuah peristiwa sejarah dan tidak ada langkah-langkah penelitian sejarahnya, maka hal tersebut tidak bisa disebut sebagai peristiwa sejarah. Nah, di sini kita langsung bahas mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, yang pertama dalam langkah-langkah penelitian sejarah ini adalah pemilihan topik. Otomatis dong pemilihan topik, maksudnya di sini kita akan membahas sebuah peristiwa sejarah, tapi kita nggak tahu topik atau judulnya apa. Apakah bisa dilakukan penelitian? Tidak. Jadi makanya yang pertama kali yang dilakukan itu adalah pemilihan topik. Pembahasan apa yang akan kita bahas gitu. Nah, pemilihan topik ini juga harus didasari dengan dua kedekatan. Kedekatan secara emosional dan kedekatan secara intelektual. Maksudnya apa? Kalau kedekatan secara emosional itu, sebuah topik itu harus, misalkan saya akan meneliti, maksudnya saya di sini dekatnya lingkungannya dengan misalkan sekolah, berarti yang saya teliti itu adalah tentang sekolah. Jadi nggak mungkin seorang guru meneliti hal yang secara emosional tidak dekat. Nah, selanjutnya secara emosional, yang kedua itu secara intelektual. Nah, kalau secara intelektual itu ketika kita sudah memilih topik secara emosional, otomatis secara intelektual dari ilmu bantu, sumber, dan lain sebagainya juga mendukung gitu. Nah, setelah memilih topik, jadi intinya topik itu adalah yang sesuai dengan diri kita. Jadi jangan sampai memilih topik tapi yang kira-kira kita nggak mampu gitu. Selanjutnya tahap-tahap penelitian sejarah. Kalau tahap-tahap penelitian sejarah ini ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah heuristik. Ketika kita tadi sudah memilih topik, langkah selanjutnya itu adalah heuristik. Heuristik di sini adalah mencari sumber pelengkap dari topik yang sudah kita tentukan gitu. Jadi intinya heuristik itu adalah memilih sumber. Jadi sumber-sumber yang mendukung sebuah judul kita itu harus dicari gitu, bisa di perpustakaan, di jurnal, dan sebagainya. Setelah heuristik, kita melakukan yang namanya verifikasi. Di sini verifikasi itu adalah sebuah kritik dari sumber ini. Jadi kan pertama kita pemilihan topik, udah pemilihan topik kita mencari sumber. Nah, sumber ini itu diverifikasi atau dikritik. Kritik apakah sumber ini itu asli atau enggak gitu. Nah, kritik ini terbagi menjadi dua. Ada kritik internal dan kritik eksternal. Kalau misalkan kritik internal itu adalah contohnya kita menguji isi dari sebuah prasasti, isi dari dokumen, isi dari kitab. Nah, kalau misalkan secara eksternal, kita itu menguji keaslian sumber sejarah tersebut. Sumbernya itu asli atau enggak. Nah, kritik eksternal ini juga terbagi menjadi 3, ada tipologi, stratifikasi, dan kimiawi. Kalau tipologi ini adalah mengkritik atau melihat keaslian sumber sejarah itu berdasarkan usia peninggalan sejarah. Jadi semakin sederhana bentuk sumbernya, maka semakin tua usia dari benda sejarah tersebut. Kalau stratifikasi berdasarkan lapisan tanah, semakin bawah penemuannya berarti usia dari benda sejarah tersebut tua gitu, semakin tua. Kalau kimiawi itu berdasarkan dari cairan kimiawi ya. Nah, setelah kita kritik, oh ternyata sumbernya asli nih. Setelah dikritik baru kita melakukan interpretasi atau penafsiran. Maksudnya di sini penafsiran itu adalah kita tafsirkan lagi. Jadi misalkan di sini topiknya kita membahas mengenai sejarah Kaduk Gede, misalkan kita cari buku-buku tentang sejarah Kaduk Gede, terus kita kritik, oh buku ini bisa dijadikan sumber nih. Nah, udah dijadikan sumber, lalu kita interpretasi. Jadi
diolah kembali menggunakan bahasa kita sendiri gitu. Dan akhirnya setelah diinterpretasi, kita komunikasikan, maksudnya kita tuh kembangkan lagi dengan bahasa kita sendiri dalam sebuah cerita sendiri. Meskipun sejarah desa Kadugede misalkan kita itu udah ada yang meneliti, tapi kalau misalkan kita meneliti lagi pasti bahasanya akan berbeda. Ini yang disebut dengan interpretasi. Nah, makanya di sini nih kisah sejarah ini meskipun banyak yang sama tapi memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Karena apa? Karena di sini saksi dan penulisnya itu memiliki pandangan ideologi yang berbeda-beda. Nah, tahapan terakhir adalah ketika kita sudah ditafsirkan atau diinterpretasi, selanjutnya kita tulis kembali. Nah, ketika sudah ditulis kembali berarti sudah membuat sebuah hasil karya penelitian sejarah dengan bahasa kita sendiri dan dengan pemikiran kita sendiri. Makanya tahapan terakhir itu adalah historiografi atau penulisan kembali. Jadi kita ulangi ya, langkah-langkah penelitian sejarah itu judulnya dulu, topiknya apa, terus kita nyari sumbernya apa, terus verifikasi atau dikritik, kritiknya secara internal dan eksternal. Setelah dikritik baru kita tafsirkan menggunakan bahasa kita sendiri, diinterpretasi dari judul sumber kritik ini. Lalu tahapan yang terakhir adalah historiografi, ditulis ulang menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu. Nah, penyusunan dari peristiwa sejarah itu juga harus ada 3. Harus kronologis, beraturan. Jadi nggak bisa misalkan ujuk-ujuk yang di tengah dulu ke awal ke akhir gitu. Jadi harus berurutan dari awal, tengah hingga akhir. Itu yang disebut kronologis. Harus objektif, jadi nggak boleh berpihak kemana-mana. Harus sesuai dengan data yang tadi, heuristik tadi. Yang terakhir itu adalah menggunakan ilmu-ilmu bantu sejarah. Nah, hari ini silahkan kalian tulis di private comment mengenai ini. Cari pengertiannya di private comment. Oke? Selamat kembali ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.